if you do bad to people, it will Oke. come back to you. If you do good to people, it will come back to you as good juga. Jika ibu tidak di Vinilon nih, kerja di Vinilon, kira-kira ibu mau jadi apa? Tentunya terus terang dulu, saya maunya jadi. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Langsung aja, coba pikirkan seorang wanita yang sangat cantik menurut Anda. Oke, dan gak hanya itu, dia juga sangat cerdas, lalu humble banget gitu ya, dan kaya raya. Mulai pusing kan memikirkan siapa dia gitu ya, tapi berbeda dengan saya. Kenapa? Karena bagi saya mudah untuk memikirkan seseorang itu siapa. Kenapa? Karena sudah ada di hadapan saya. Beliau adalah seorang procurement, logistic and purchasing director, Bu Ellen Susanto. Halo Bu Ellen. Oh, Oke. selamat siang. Selamat siang. Oh ya, siang ya Bu ya. Siang Jam dong. setengah 2. Oke, Ibu, saya pengen langsung nanya-nanya dulu nih ke Ibu nih. Mau Pilih tanya apa cepat nih? ya Bu ya. Sepatu atau tas? Tas. Lah kenapa tas? Karena dari dulu emang saya suka tas. Tapi kalau jalan nggak pakai sepatu nggak enak loh Bu. Karena kaki saya ada a little bit deform, jadi saya nggak seberapa bisa pakai sepatu. Sudah saya lebih suka pakai sandal jepit. Oke Bu, lanjut lagi. Liburan ke luar negeri atau di Indonesia? Luar negeri dong. Lah kenapa di luar negeri Bu? Karena kita orang kan maksudnya kalau kita orang pergi ke luar negeri, kita bisa lihat misalnya kayak what is new in there kayak gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia, yes emang bisa suka kayak alam segala kayak gitu, but I don't like to see natural punya. Maksudnya kayak nggak suka lihat kayak natural kayak alam-alam kayak gitu, saya kurang suka kayak gitu. Oke, sama lah, orang luar negeri juga pengen pilihnya di luar di negara dia ya, pasti kayak gitu ya Bu ya. Terakhir Ibu kuliah di mana sih Bu? Di Amerika. Di Amerika. S1 Ibu di sana? S1 di sana, dari kecil emang di Singapura. Oh, Makanya dari bahasa kecil. Indonesia aku kurang bagus. Oh gitu. Dari SD 1 di Singapura. Dari SD di Dari Singapura. SD Singapura, habis dari Singapura kuliah di Amerika, baru balik lagi ke Indonesia. Oh, berarti kalau dihitung-hitung umur Ibu udah setua ini gitu ya. Kira-kira lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri atau di Indonesia Bu kalau kayak gitu? Ya half-half, right now half-half. Ya mas, ya kalau misalnya since baby, ya of course kalau misalnya kita orang hitung dari bayi sampai misalnya itu, of course kita orang masih lebih banyak di Indonesia. Iya. Tapi kalau misalnya hitung kayak misalnya when you are like you're abroad, like you study kayak gitu, ya lebih banyak di luar negeri sih. Oh, lebih banyak di luar negeri kayak gitu ya. Waktu itu Ibu S1 ambil jurusan apa Bu? Marketing. Gitu. Terus pas masuk ke apa setelah lulus itu langsung kerja atau enggak dulu? Main-main dulu sebentar. Asik, sebentarnya tuh berapa tahun nih Bu? Oh, it's only a few months. Udah tuh a few months. Udah tuh bantuin ke Pak Waluyo. Mulainya bukan di Vinilon. Jadi saya bantuin yang dulu sekarang Kenari Mas tuh. Yang Kenari Mas mah itu kali kan baru mau launching kayak gitu. Jadi bantuin lebih ke propertinya sana dulu sih. Oh, di bisnis properti Bu? Awalnya di situ. Jualin. Bantuin bagaimana market ruko-rukonya. Iya, tapi gimana Bu setelah lulus gelar S1 sebagai marketing dari luar negeri gitu ya, Amerika, itu membuahkan hasil Bu. Banyak yang closing dari itu. Enggak juga ya. I think it's experience is more play a bigger role compared to study sih. Oh gitu ya Bu ya. Ya, sama apa maksudnya yang kamu belajar di Amerika pun juga belum bisa konsepnya itu bisa dipakai di Indonesia. Indonesia. Juga. Because kan it's totally different market juga kan. Saya masih penasaran, Ibu di properti berapa lama waktu itu Bu? Kayaknya almost 1.5 years ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun Bu? 1,5 tahun. Tapi pada saat itu 1,5 tahun Ibu ketemu dengan klien dan sebagainya. Tapi tahun berapa itu Bu? 97. Itu kan zaman kerusuhan Bu. Iya makanya lagi itu kali man sempat man lagi tahun 97 kerusuhan man 98. Iya 98. Lagi pas 98 itu kerusuhan kayak gitu, saya pindah ke Singapura sebentar. Oh. Pindah Singapura sebentar, sekolah ya kayak sekolah mau ambil sebetulnya Pak Waluyo bilang ya udah kalau mau lanjutin S2, lanjutin aja S2 kayak gitu loh. Iya. Oh, oke. 3 bulan di sana terus balik lagi ke Indonesia Bu. Nah, terus jadi ya masuk Vinilon? Masuk Vinilon lagi sepi banget kan, soalnya lagi kerusuhan, kurs juga dari 2000-an naik sampai 15.000, gila-gilaan banget, itu bener-bener sepi sekali, pabrik ya kebanyakan nggak banyak produksi sih. Oh, Ibu tahu karena Ibu langsung cemplung ke situ?
Awalnya itu mah 97 1,5 tahun kan, Di 1,5 tahun kayak gitu. Tapi 1 tahun tapi ada nyimbrung juga ke Oh Vinilon juga. ya. Oh berarti mulai fokus di Vinilon itu ibu pada saat itu jabatannya apa? Purchasing. Oh purchasing. Ibu level yang paling tinggi di situ pada saat Ya, itu. awalnya itu kakak saya Bu Weni yang jadi purchasingnya. Yang jadi purchasingnya. Karena punya anak, dia mau jadi housewife. Jadinya ya makanya itu kali lagi sambil saya kerjain properti, saya juga dia suruh saya bantu-bantu kayak gitu. Jadi saya belajar dari dia juga lah. Tapi ilmunya ada yang kepake nggak Bu dari luar negeri yang sekarang ibu jadi purchasing, jadi procurement dan logistik. Kali nggak ada kali ya. Berarti ini ilmu baru dong bagi ibu, pengalaman baru dong, procurement, purchasing sama Ya, I think so. kayak gitu. Ya, I think so. Tapi kan nggak ada jurusan purchasing juga kan? Oh iya ya. Tapi prinsipnya purchasing apa sih Bu? Basicnya purchasing ya, maksudnya kamu cari vendor, hubungan baik dengan vendor, dan tuh habis itu kamu coba negosiasi harga dengan baik gitu. Ya paling analisa aja, analisa itu apakah kualitas sama yang harga yang dikasih itu sesuai dengan apa yang dia tawarin atau enggak. Udah tuh penuhin user yang permintaan dari user atau enggak. Paling kayak gitu sih. Jadi ibu sekarang itu benar-benar udah berada di level yang tinggi banget direksi gitu ya dan pegang 3 procurement, purchasing, logistik. Di antara 3 ini ibu lebih suka yang mana sih Bu? Ayo. Saya purchasing sih. Oh purchasing Bu. Kenapa nggak procurement? Saya kurang suka analisa sebetulnya. Oh ibu kurang suka analisa. Sudah saya lebih suka ketemu orang. I like to interact with people kayak gitu. Maksudnya kayak ketemu supplier. Maksudnya tahu tentang dia orang apa kayak gitu. Jadi kayak you know like this a communication kayak gitu loh. Oh oke. Dan itu ibu bisa dapetin di purchasing ya? Di logistik emang nggak dapat Bu? Logistik kali dapatnya itu interactionnya itu ya maksudnya sama anak buah sendiri kayak gitu kan. Tapi kan bukan sama orang luar kayak gitu loh. Oh justru menariknya adalah interaksi langsung dengan orang luar gitu ya, orang baru. luar kayak gitu ketahuan kayak oh bisnisnya mereka kayak gini loh gitu. Tapi ibu kalau ke luar negeri suka sambil survei juga gak sih Bu? Maksudnya survei apa ya? Misalkan ibu main ke luar negeri nih, ceritanya holiday gitu ya, tapi di sana itu ibu benar-benar mikirin nanti saya purchasing, procurement atau bahkan sampai lebih besarnya cakupannya gitu ya. Vinilon saya pengen dibuat seperti ini karena saya ngelihat di luar negeri ternyata dibuat kayak gini nih, kayaknya bagus. Tapi kan nggak kelihatan dari purchasing side kan. Maksudnya lebih kelihatan kayak oh di sini ada jual misalnya kayak vending machine gitu canggih kayak gitu. Nah iya. Even everything is so clean, orang culture-nya itu misalnya kayak di Jepang, orang culture, kamu pergi ke toilet umum aja, mereka pakai tap water, kalau misalnya waternya splash everywhere, di orang pakai handkerchief sendiri, lapin loh. Oh gitu Bu? Itu di WC umum. Itu Di WC benar culture-nya mereka, itu culture-nya mereka. Jadi ya, dia orang itu harus jaga kebersihan buat orang yang sesudahnya pakai. itu. Iya, jadi consideration-nya itu very high kayak gitu. Nah kembali lagi nih Bu, kira-kira Bu, pengalaman apa yang kayaknya ini ibu dapat pembelajaran, entah itu dari Pak Waluyo, dari Bu Peggy gitu ya, atau mungkin dari kakak-kakak ibu gitu ya, yang ini kayaknya menjadi sebuah nilai tersendiri bagi ibu supaya sehingga ibu bisa jadi orang yang humble seperti ini, orang yang asik untuk diajak ngobrol. Kira-kira ada nggak Bu? Kalau dari Pak Waluyo sih udah ajarin kita orang sih, maksudnya ada karma. If you do bad to people, it will come back to you. If you do good to people, it will come back to you as good juga. Jadi maksudnya life is equal to karma kayak gitu. Jadi always believe there's a karma kayak gitu. Jadi Sebab saya akibat. always believe kayak gitu. Tapi Bu pernah punya masalah Bu? Masalah maksudnya? Karena saya tuh percaya banget Bu, orang itu bisa baik, orang itu bisa buruk, pasti ada pengalaman di masa lalu yang membentuknya gitu. Enggak lah, maksudnya kita orang itu maksudnya kayak karena ada prinsip kayak gitu, of course kita orang harus jadi orang baik dong. Masa mau jadi orang jahat sih? Iya karena saya ngeliat tuh ibu kayaknya selalu fresh aja terus ya. Selalu fresh. Kenapa? Karena nggak punya masalah gitu. Masalah ada, tapi maksudnya masalah ada as long as we can tackle it, ya so what kayak gitu loh. Oh cuma segitu aja Bu? Ya, kalau kita orang ada masalah, we try to find a problem, ya udah kayak gitu. Kenapa ibu punya cara ngehandling seperti itu Bu? Positive thinking. Coba nih misalkan ada masalah lah misalkan, ibu dimarahin lah misalkan, atau ibu salah dalam menganalisa lah gitu ya. Wah dikucilkan singkat cerita gitu. Ibu bagaimana proses tahapan demi tahapan menghadapi itu gitu? Try to be better and try to learn to be better. Ya udah, artinya itu emang kalau misalnya masalah itu emang benar dari saya, I'll admit that is my mistake kayak gitu. And I'll try to learn to improve it. Simpel itu Bu? Ya,
saya memaknai apa yang Ibu sampaikan itu berangkat dari kita harus sadar bahwa kita salah. Jangan denial ya. Yes, yes. Karena banyak orang nggak mau disalahin. Yes. Dan itu yang membuat dia jadi merasa dirinya tersiksa dengan Ya, kondisi itu. betul. Dan terus kira-kira pesannya apa Bu untuk semua karyawan? Ini bukan untuk tim Ibu aja nih. Untuk seluruh karyawan Vinilon yang pengen bisa survive. Cerdas, Cerdas, asik. inovatif. Penting Bu bagi Ibu inovatif. I think so. If you siapa tahu kalian itu kan anak-anak muda kan bisa ada ide-ide baru. Oh iya benar juga ya. Sama tetap yang saya bilang integrity sih. Kenapa penting banget bagi Ibu integritas itu? Ya integritas itu kan what makes us a human kayak gitu. Harus high integritas kan. Kalau kita orang nggak ada integritas, kamu mau kerja dimanapun juga pikirannya jadi kayak kamu seharusnya lurus kayak gitu. Kamu pikirin kiri kanan itu kan nggak bagus dong. Ini yang menjadi closing kita Bu kali ini Bu. Jika Ibu tidak di Vinilon nih, kerja di Vinilon, kira-kira Ibu mau jadi apa? Tentunya terus terang dulu, saya maunya jadi fashion designer. Fashion designer. Saya itu lebih suka ke seni. Oh Ibu lebih suka ke seni? And I like fashion. Oh oke. And I like fashion. Iya. Aku bener-bener suka dengan fashion kayak gitu loh. Jadi kali kalau misalnya saya nggak kerja di Vinilon, kali saya udah jadi pemilik butik kali. Asik, pemilik butik menarik banget. Bu Ellen Susanto, pemilik butik. Oke, Bu Ellen, terima kasih banyak Bu Ellen. Terima kasih juga. Bu udah dadah dulu kan Bu? Mantap.